Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari jemaat. Pagi ini kita beribadah secara online. Dan semoga Ibu Bapak semuanya dalam keadaan sehat. Tidak terasa, kita sudah memasuki pertengahan tahun 2020. Dan telah hampir 4 bulan kita beribadah seperti ini. Semoga Ibu Bapak dan kita semua tetap dapat memperoleh nilai-nilai inti dari ibadah kita ini, meskipun secara online. Dan bersama ini, sebelum kita memulai kebaktian, saya akan menyampaikan sedikit warta lisan. Kebaktian kita pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020, kita dilayani oleh Pendeta Handri Salim, Majelis Tugas oleh Penatua Manunggal, S. Lukman, dan saya sendiri, Yamin, pemandu pujian, Saudara Alfian dan Ibu Elvira, pengiring pujian, Saudara Erwin, pengisi pujian, paduan suara Priscilla, multimedia dan sound system dilayani oleh Penatua Joseph Istanto, Bapak Hari Sofyan, dan Saudara Michelle Andrea. Dengan ini, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara sekalian. Dan juga berikutnya kami akan menyampaikan warta terkait dengan Hari Ulang Tahun BPK Penabur. Dalam ibadah ini, kita mengingat 7 dasawarsa BPK Penabur, dan kiranya BPK Penabur dari tahun ke tahun semakin diberkati Tuhan dalam pelayanannya. Demikian warta untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Dan sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ibadah pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari NKB 1 ayat 1 dan 2, Hai Kristen nyanyilah. Jemaat Tuhan, ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku, segala salahku, melanggar firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Padamu Tuhanku, ku mohon kuasa-Mu, supaya ku teguh mengikut firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Padamu Tuhanku, ku bawa diriku, ajari diriku cinta sesamaku. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Jemaat Tuhan, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Marilah saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah untuk kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan merendahkan diri kita dalam doa pribadi. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, sesungguhnya kami adalah manusia yang tidak berani untuk menghadap hadirat-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang kudus, yang suci dan mulia, sementara kami adalah manusia yang berdosa. Tetapi kami percaya ya Tuhan, di dalam Engkau ada rahmat dan pengampunan, ada kasih dan penerimaan. Oleh karenanya Bapa, pada saat ini kami bawa setiap dosa-dosa kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau menghapuskan dosa kami dan menyucikan kami. Dan sebagaimana pujian yang kami angkat tadi, bawalah kami Tuhan, bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang benar. Dan bila kami tetap teguh mengikuti firman Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan dosa, di tengah-tengah kehidupan yang terkadang membuat kami jatuh dan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kami bawa diri kami seutuhnya. Bila Engkau bentuk kami senantiasa
Dan kiranya Engkau terus boleh menghadirkan kasih dan rahmat-Mu. Karena itulah ya Tuhan yang kami perlukan. Kami memerlukan juga kebenaran-Mu. Kami merindukan Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kalau ketika kami boleh bersama-sama membuka Alkitab kami juga percaya ya Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, dalam kami boleh merenungkan firman Tuhan, sehingga menjadi benih-benih yang boleh ditabur di tanah yang subur, dan setiap kami boleh menghayati firman Tuhan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, inilah kami manusia yang penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Karena dengan demikian ya Tuhan, kami boleh layak untuk memanggil-Mu Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami bawa doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, minggu kali ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari Injil Matius. Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Perikopnya diberi judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hampir 4 bulan lamanya kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Saya tidak usah menjelaskan kenapa alasannya, kita semua tahu. Tetapi bukan berarti kehidupan iman kita tidak kita jaga, kita tidak rawat. Kalau saja kita punya pohon di rumah 4 bulan lamanya tidak pernah kita sirami, tidak pernah kita rawat, seperti apa nasibnya? Mereka membutuhkan perawatan kita siram tiap hari, kita jaga pohon kita itu. Dan kita berharap jikalau pohon itu berbuah, pada waktunya pohon itu akan berbuah. Nah Bapak Ibu, demikian jugalah kehidupan iman kita. Harus kita jaga, kita rawat, seperti kita menyayangi pohon-pohon yang ada di pekarangan rumah kita. Tema kebaktian pada hari ini adalah lalang di tengah gandum. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau saya bertanya, pilih mana
lalang atau gandum? Pasti kita akan memilih gandum. Kenapa? Karena gandum itu menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkin di Indonesia kita jarang melihat atau mungkin tidak pernah melihat tanaman pohon gandum. Yang kita lihat adalah pohon padi. Tapi kita sering melihat ilalang atau lalang yang tumbuh liar di setiap kebun atau pekarangan kita mungkin. Tidak pernah kita tanam tapi tumbuh sendiri. Dan terkadang itu membuat tanaman-tanaman kita yang kita tanam itu terganggu pertumbuhannya atau mungkin terhimpit oleh karena terlalu banyak lalang yang tumbuh di sana. Bapak dan saudara-saudara, satu hal yang saya mau kita berbagi sama-sama adalah bahwa kalau Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, maka dia memberi contoh dengan hal-hal yang sederhana. Yang tampaknya tidak begitu berarti buat yang mendengarkannya termasuk kita. Yesus pernah memberi contoh tentang garam atau memakai contoh dari butiran garam. Yesus pernah memakai contoh dari biji sesawi. Dan kali ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Yesus membentangkan satu perumpamaan kepada mereka. Katanya, saudara-saudara, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Dan seterusnya. Bagi orang-orang Yahudi pada umumnya, pekerjaan menabur atau bertani itu sesuatu yang biasa. Mereka bertani untuk bertahan hidup. Tapi dari hal yang biasa dan rutin ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu. Apa itu? Yesus mengatakan kerajaan sorga diumpamakan seperti orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang menarik dari perumpamaan ini adalah ketika Yesus memberikan satu gambaran, sebuah kenyataan di mana ketika orang sekalipun menanam atau menaburkan benih yang baik, tidak menutup kemungkinan ada yang tumbuh yang tidak baik. Ilalang, rumput-rumput liar yang bisa saja tumbuh kapanpun dan dimanapun. Barangkali buat kita tidak terlalu jelas atau barangkali buat kita tidak terlalu penting perumpamaan ini. Karena kita tidak pernah belajar cukup banyak soal jenis ilalang atau lalang dan gandum. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari gambar ini adalah dua jenis pohon, yaitu ilalang atau lalang dan juga pohon gandum. Ya. Sekilas dua pohon ini mirip. Dua pohon ini hampir sama. Bahkan ketika mereka pada saatnya juga berbuah, orang yang tidak bisa membedakan keduanya akan keliru untuk membedakan mana pohon gandum dan mana ilalang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang kita mau pelajari? Kalau dalam perumpamaan dikatakan lalu musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu dan pergi. Maka ketika pohon gandum itu tumbuh, maka tumbuh pula pohon ilalang. Dan para hamba mengatakan kepada tuannya, Tuan, bukankah engkau menanam atau menabur benih yang baik? Lalu mengapa ada pohon atau benih-benih yang tumbuh yang tidak baik? Dari mana benih lalang itu? Apa yang kita pelajari Bapak Ibu dan saudara-saudara? Saya ingin mengatakan yang pertama, bahwa kita sedang diperhadapkan oleh sebuah kenyataan. Tuhan Yesus sedang membentangkan sebuah kenyataan kepada murid-muridnya. Bahwa dunia di mana kita hidup ini bukanlah dunia yang hanya berisi hal-hal yang baik. Dunia yang isinya orang-orang baik saja. Dunia yang hanya terdiri dari pohon-pohon gandum saja. Tetapi juga ada ilalang, ada orang jahat, ada kejahatan. Dan dunia ini selama masih berputar, kejahatan dan kebaikan itu selalu bertentangan. Good versus evil.
Kebaikan melawan kejahatan akan selalu bertempur. Ketika para hamba mengatakan, kami akan mencabut pohon ilalang yang tumbuh itu. Apa yang dikatakan oleh tuannya? Jangan, sebab mungkin kamu salah cabut. Yang kamu cabut itu bisa saja pohon gandum. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa jenis pohon gandum dan ilalang itu hampir mirip. Mungkin orang akan salah melihat, mungkin orang tidak bisa begitu saja membedakan keduanya. Maka pelajaran apa yang Bapak Ibu dan saya pelajari? Ketika dalam perumpamaan ini, para hamba yang ingin menolong tuannya untuk mencabut, membersihkan pohon-pohon ilalang yang tumbuh di antara gandum itu. Dan tuannya bilang, jangan, dilarang mereka. Supaya kamu tidak salah mencabut. Bapak dan saudara-saudara, yang kedua yang kita pelajari dari perumpamaan ini adalah jangan kita pernah tertipu, terkecoh dengan segala sesuatu yang kelihatannya baik. Bapak dan saudara-saudara, konon menurut para ahli, pohon ilalang ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan pohon-pohon yang baik, tapi juga pohon ilalang ini menghasilkan sesuatu yang beracun, membahayakan pohon-pohon yang lain. Mungkin kalau kita lihat pohon ilalang itu ada bunganya dan kelihatan bagus. Tetapi yang mau dikatakan dari ilustrasi ini adalah, perumpamaan ini adalah, jangan kita pernah terkecoh dengan segala sesuatu yang secara fisik kelihatannya seolah-olah baik. Sebab bisa saja segala kejahatan itu menipu, segala kejahatan itu bisa menyamar dengan segala seolah-olah kita melihatnya baik. Sebab bisa saja ilalang itu menyelinap di antara gandum. Apa yang kita mau lihat? Tuhan Yesus pernah berkata, aku mengutus kamu sebagai kawanan domba di tengah-tengah serigala. Maka saya ingin mengatakan, inilah sebuah kenyataan bahwa kita adalah domba, tetapi domba di tengah-tengah serigala. Kita mungkin mengatakan saya adalah gandum, tapi jangan sampai kita terkecoh, kita gandum yang bisa saja tumbuh di tengah-tengah ilalang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mengutip apa yang dikatakan Paulus dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka dari itu, perumpamaan tentang ilalang di tengah gandum ingin mengatakan kepada kita, dunia dengan segala kejahatannya lebih licik, lebih lihai di antara anak-anak Tuhan. Terkadang anak-anak Tuhan begitu mudah terperdaya. Oleh karenanya kita menyadari betul, kata Tuhan Yesus, kamu cuma domba. Tapi jangan domba yang begitu gampang diterkam, dimangsa, dimakan oleh kebuasan serigala. Gandum yang ada di tengah-tengah ilalang mau menggambarkan dan menyatakan kepada kita bahwa kita jangan terkecoh dengan segala sesuatu yang kelihatannya baik. Sebab kejahatan lebih lihai untuk mengelabui, untuk membinasakan, untuk bahkan meracuni kehidupan anak-anak Tuhan. Itu yang kedua. Pesan yang ketiga adalah ketika kita melihat ini semua, maka saya ingat apa yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus tentang bagaimana kita harus hidup. Efesus pasal yang kelima ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maka pesan inilah yang boleh saya bagikan kepada kita pada kesempatan kali ini. Yang ketiga yaitu perhatikanlah cara kita hidup. Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa segala apa yang selama ini kita lakukan semuanya akan berbuah baik kalau kita melakukan yang baik.
Apa yang kita selama ini lihat segala sesuatunya aman-aman saja, tampaknya baik-baik saja. Terkadang kita harus memperhatikan betul-betul. Karena di sekitar kita bukan saja tumbuh pohon-pohon gandum semata, tapi juga ada pohon-pohon lain, termasuk di dalamnya adalah ilalang. Itu pesan yang ketiga. Pesan yang terakhir, apa yang mau saya katakan dari perumpamaan ini adalah betapapun kejahatan itu berkuasa, betapapun kejahatan itu selalu menang, kejahatan itu seakan-akan punya taji, punya kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan kebaikan. Betapapun kejahatan itu menjadi tuan, dan terkadang kita begitu gampangnya dikalahkan oleh kejahatan, oleh dosa. Namun pada akhirnya, lewat perumpamaan ini, kita ingin mengatakan sehebat-hebatnya kejahatan itu berkuasa, pada akhirnya dia harus takluk di dalam atau di bawah kedaulatan Tuhan. Maka yang mau dikatakan dalam Matius 13 tadi adalah panen. Ketika para hamba dilarang untuk mencabut pohon-pohon ilalang, maka katanya biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Apa artinya menuai, Bapak Ibu di sini? Inilah hari penghakiman. Di mana pada saatnya katanya kumpulkanlah ilalang dan ikatlah, lalu bakarlah, dan kemudian kumpulkanlah gandum dan masukkanlah ke dalam lumbungku. Apa yang dikatakan lewat ayat terakhir dari ayat 30 ini adalah betapapun kejahatan itu tetap hebat. Betapapun kejahatan seakan-akan tidak terkalahkan. Dan pada akhirnya semua akan tiba pada satu hari atau satu waktu di mana semua akan dihakimi. Bapak dan saudara-saudara, pohon gandum selalu berbuah gandum. Pohon gandum tidak bisa berubah menjadi pohon ilalang. Atau sebaliknya, pohon ilalang tidak berubah menjadi pohon gandum. Tetapi manusia bisa berubah. Manusia bisa berubah sewaktu-waktu. Itulah yang harus kita waspadai. Pohon kelapa berbuah kelapa, pohon duren berbuah duren, tapi manusia tergantung bagaimana dia tumbuh dan menjaga kehidupannya. Saya mengingat apa yang dikatakan pemazmur. Biarlah kita menjadi pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buah dan tidak pernah layu daunnya. Pohon ilalang tetap ilalang, tetapi manusia bisa berubah sewaktu-waktu. Manusia besok hari ini bisa menjadi seperti gandum, tapi besok mungkin bisa berubah menjadi ilalang. Hari ini manusia kita bisa menjadi orang yang begitu baiknya, tapi besok kita bisa menjadi orang yang begitu jahatnya. Ya, sebutir benih gandum, ketika dia jatuh di atas tanah, maka dia harus tumbuh dan menghasilkan buah. Kemudian pertanyaannya adalah, adakah kita menjadi seperti gandum yang menyadari bahwa kita disengaja dibiarkan disebar untuk bisa tumbuh dan menghasilkan buah? Bapak Ibu, kemungkinan itu bisa. Tapi kemungkinan lain pun juga bisa terjadi. Sebab bisa saja kita dirusak oleh hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Bisa saja kita hancur oleh karena karakter kita yang tidak bisa kita jaga dan kita pertahankan. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau pada akhirnya kita bukanlah bernasib seperti pohon-pohon gandum yang masuk atau bulir-bulir gandum yang masuk ke dalam lumbung Tuhan, tapi seperti ilalang yang diikat lalu dibakar. Maka sia-sialah hidup kita. Apa yang kita bisa hasilkan? Sebutir benih gandum diharapkan berbuah pada akhirnya. Demikianlah hidup kita pun harusnya berbuah. Tetaplah menjadi gandum sekalipun kita di tengah ilalang. Tetaplah menjaga hidup kita sedemikian rupa, menjaga karakter kita.
Karena pada akhirnya kata Tuhan Yesus, dari buahnya lah kamu dikenal. Semoga firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dan kita diberkati untuk menjaga hidup kita. Bapak, Ibu, dan saya tetap harus menjadi gandum. Bagaimanapun kejahatan, godaan ini selalu menghampiri kita. Tetaplah menghasilkan buah yang baik. Dan itulah cara kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu.
undang umat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu Bapa dan saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita dan kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, sungguh kami boleh menerima berkat-Mu pada hari ini melalui firman-Mu. Firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami sekali lagi Tuhan, bahwa kami tidak boleh lengah, karena dunia di mana kami hidup saat ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Benih-benih kejahatan yang sudah ditabur bahkan tumbuh, bahkan berbuah dan menghimpit anak-anak Tuhan, boleh menjadikan kami sedemikian rupa, bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berubah-ubah sewaktu-waktu. Kami menjadi anak-anak yang begitu mudahnya terombang-ambingkan oleh berbagai kesesatan dunia. Ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami pada saat ini lewat firman-Mu. Bagaimana kami tetap memperhatikan cara kami hidup, sebab betapapun kami merasa bahwa hidup kami aman, tapi di sekitar kami Tuhan, ada banyak hal-hal yang membuat kami terperosok. Bagaikan kawanan domba di tengah serigala. Itulah keadaan kami sampai hari ini. Untuk ya Tuhan, biarlah kami tetap meyakini dan tetap mau dibentuk oleh Tuhan. Supaya kami semakin hari, semakin menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Kami tetap menyerahkan hidup kami sambil kami mau belajar terus untuk menerima, mencari kehendak. Biarlah kami tetap menjadi seperti benih-benih gandum yang ditaburkan di tanah yang subur. Dan demikian juga biarlah kami hidup terus berakar di dalam Engkau, tumbuh, dan pada saatnya kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami ingin menaikkan doa kami. Kami terus ingin mendoakan untuk situasi yang saat ini masih kami alami. Kami berdoa secara khusus bagi rumah sakit yang masih merawat para pasien corona. Mereka yang saat ini khususnya tim medis, para dokter dan perawat yang tidak henti-hentinya siang dan malam berjibaku, bergumul di dalam merawat dan menyembuhkan para pasien yang saat ini sedang menghadapi pergumulan berat. Ya Bapa, kami berdoakan mereka bersama dengan keluarga mereka. Biar mereka tetap kuat, diberikan sukacita, semangat, dan kesehatan yang baik. Di dalam mereka boleh terus menjadi pengawal terdepan di dalam pencegahan dan penurunan pandemi corona ini. Tuhan, kami tetap prihatin dengan situasi yang ada saat ini, khususnya beberapa wilayah atau zona yang saat ini dianggap sebagai zona yang masih berbahaya. Kami berdoa biarlah pemerintah daerah dan segenap pihak yang terus boleh memikirkan semua ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk dampak, untuk akibat yang terjadi bagi sebanyak mungkin orang yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan. Mereka yang diberhentikan dari pekerjaannya atau mereka yang saat ini juga bergumul dengan usaha mereka. Tuhan, kami berdoa buat mereka. Kami berdoa juga buat para lansia.
opa, oma, bapak, ibu, orang tua yang saat ini juga harus tetap ada di rumah dan menjaga kesehatannya dengan baik. Biarlah mereka juga tetap ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sudah memulai tahun ajaran barunya di sekolah mereka masing-masing, ketika mereka harus belajar melalui media online. Ya Bapak, biarlah berbagai kebutuhan dan apapun yang mereka butuhkan di dalam proses belajar mengajar, baik oleh para guru, karyawan, dan juga anak-anak kami, para murid, mereka boleh menjalaninya dengan penuh sukacita dan proses belajar mengajar boleh berjalan terus. Bapak, kami berdoa untuk berbagai kesiapan menyangkut persiapan-persiapan yang boleh kami lakukan sebagai gereja. Biarlah majelis jemaat memikirkan dengan penuh hikmat yang datang dari Tuhan. Biarlah segala apa yang kami sudah rencanakan tetap kami percayakan di dalam kuasa-Mu. Biar kami para penatua, para pendeta, semua boleh memiliki pengertian yang baik di dalam kami boleh memulai atau melakukan segala sesuatunya, sehingga kami juga boleh menjadi para pelayan-Mu yang bertanggung jawab dalam segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami dalam tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Kasih pemeliharaan-Mu, berkat yang datang dari Tuhan adalah kekuatan yang selalu kami boleh terus minta dalam segala hal. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, sambil merenungkan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja. Ketika nanti kita sudah bisa beribadah bersama lagi. Jemaat juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan hari Minggu, bulanan, syukur, perpuluhan, dan lain-lain, dengan menyebutkan jenis persembahan, dengan cara transfer ke rekening bank gereja. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ini ya Tuhan. Di masa yang sulit ini kami mohon kiranya roh kuasa kasih-Mu boleh menyertai kami semua. Engkau boleh menolong kami dalam setiap perkataan kami maupun perbuatan kami. Dan juga kami menyadari bahwa saat ini masa-masa sulit ya Tuhan, di mana sebagian dari kami mungkin ada yang masih bekerja dan ada juga yang tidak bekerja ya Tuhan. Ada yang work from home, ada yang work from office juga Tuhan. Kiranya Engkau mau memimpin kami semua ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya Engkau mau pimpin kami agar kami tetap menjadi gandum di manapun kami berada ya Tuhan. Kami boleh mempertahankan eksistensi kami
walaupun kondisi masih sulit ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan kuasa kasih-Mu. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu sampai saat ini ya Tuhan, di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mempersembahkan persembahan kami ke dalam kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang memberikan kekuatan dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa persembahan ini tiada artinya dibandingkan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ini ya Tuhan. Tolong kuatkan kami dan berikan kami yang terbaik ya Tuhan. Dan juga pimpin para majelis yang mengelola uang persembahan ini ya Tuhan, dapat dilakukan persembahan yang terbaik untuk sesama kami di masyarakat sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan untuk pemerintah yang tetap mengatur pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah mereka menolong kami untuk boleh tetap ekonomi berjalan ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan kita bersama-sama menyanyikan dari lagu penutup kita dari NKB 193 ayat 1 dan 2. Aku hendak berhati tulus. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini masukilah dan jalanilah kehidupan saudara-saudara di dalam kasih dan anugerah-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.
Saudara jemaat, kebaktian telah selesai. Mari kita bersatu teduh sejenak. Saudara jemaat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi di minggu depan.